Aku pernah menyerahkan semua uang ke suamiku, hanya untuk membuktikan satu hal, bahwa selama ini bukan aku yang boros, tapi aku yang diam-diam berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati, terima kasih sudah hadir di channel ini. Jika kamu pernah merasa tidak dihargai, disalahpahami, atau dipandang rendah oleh orang terdekat, cerita ini mungkin adalah cerminan hatimu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, agar kita bisa saling menguatkan lewat kisah-kisah yang menyentuh jiwa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini membawa pelajaran dan ketenangan bagi hati yang lelah. Sejak hari pertama aku menjadi istri, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya status, tapi juga cara orang memandangku. Aku sering menangkap lirikan mata yang tak ramah, bisikan yang sengaja dipelankan ketika aku lewat, dan kalimat-kalimat setengah suara yang menusuk lebih tajam daripada teriakan. Uangnya habis terus. Gajinya besar tapi kok nggak kelihatan hasilnya? Kalimat-kalimat itu tak pernah diucapkan langsung di hadapanku. Namun entah mengapa, selalu sampai ke telingaku dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Aku ingin sekali bertanya, uang yang mana? Hasil yang seperti apa? Tapi aku memilih diam. Karena aku tahu, kadang penjelasan tak akan didengar oleh mereka yang sudah memutuskan untuk menghakimi. Setiap malam aku merebahkan tubuh dengan dada yang sesak. Bertanya pada diriku sendiri, apakah menjadi istri berarti harus siap disalahkan atas segalanya? Tatapan ibu mertuaku adalah yang paling sulit kuterima. Bukan karena ia kasar, tapi karena ia terlalu dingin. Setiap kali aku menyajikan makanan sederhana, matanya seakan bertanya, kemana uangnya? Ketika aku membeli kebutuhan rumah, ia menghela napas panjang, seolah menahan kecewa. Pernah suatu sore ia berkata lirih, namun cukup jelas untuk kudengar. Zaman sekarang banyak istri nggak bisa ngatur uang. Kalimat itu membuat tanganku gemetar saat mencuci piring. Air mengalir deras, menutupi air mata yang jatuh diam-diam. Tak ada yang tahu bahwa aku mencatat setiap pengeluaran di buku kecil yang kusimpan rapi. Tak ada yang tahu bahwa aku sering menunda membeli baju baru, menahan lapar, bahkan menyembunyikan rasa capek, demi memastikan dapur tetap mengepul. Aku ingin berteriak, aku bukan boros, tapi yang keluar hanya keheningan. Aku memilih sabar, bukan karena aku kuat, tapi karena aku lelah menjelaskan. Setiap kali hati terasa penuh, aku hanya menarik napas panjang dan berbisik pada diriku sendiri. Tenang, suatu hari mereka akan mengerti. Aku menjalani hari-hari dengan senyum yang kupaksakan, menyapa dengan ramah meski hatiku remuk. Saat sendirian di kamar, aku memeluk lututku sendiri, mencoba menguatkan diri. Dalam doa-doa panjangku, aku berkata pada Tuhan, jika memang aku salah, tunjukkan. Tapi jika aku benar, jangan biarkan aku terus dipermalukan. Kesabaran itu bukan tanpa harga. Ia menggerogoti kepercayaan diriku sedikit demi sedikit. Namun, aku tetap bertahan. Karena aku percaya, diamku bukan kelemahan, melainkan cara terakhir untuk menjaga rumah tanggaku tetap utuh. Malam itu, suasana rumah terasa berat. Suamiku pulang dengan wajah letih. Dasinya dilonggarkan, dan ia duduk lama tanpa bicara. Aku menyuguhkan teh hangat seperti biasa. Tiba-tiba ia berkata pelan, namun nadanya mengandung kelelahan yang dalam. Kamu yakin kamu gak boros? Pertanyaan itu membuat jantungku berdegup kencang. Aku menatapnya, mencoba membaca matanya. Ia melanjutkan, kalau kamu merasa benar, serahkan saja semua urusan keuangan ke aku. Aku terdiam. Ada luka di sana, tapi juga ada kesempatan. Aku tersenyum tipis, senyum orang yang sudah terlalu lama disalahkan. Baik mas, jawabku lembut. Aku ikhlas, semua uang, semua urusan, kamu yang pegang. Dalam hatiku ada rasa takut, tapi juga kelegaan.
seolah beban besar akhirnya diletakkan. Hari-hari pertama setelah semua urusan keuangan berpindah tangan, suasana rumah justru terasa lebih ramai, bukan oleh kebahagiaan, tapi oleh rasa puas yang aneh. Ibu mertuaku tampak lebih sering tersenyum, bahkan beberapa kali berkata dengan nada bangga, "Nah, begini harusnya, laki-laki itu pemimpin, urusan uang juga harus di tangannya." Aku mendengarnya dari balik pintu, tanganku menggepal pelan. Mereka tampak yakin, seolah sebentar lagi hidup akan berubah drastis, seolah kekayaan hanya tinggal menunggu waktu. Aku memilih diam, menunduk dan melanjutkan pekerjaanku. Dalam hati aku berbisik, semoga ini benar-benar membuat kalian bahagia. Tidak ada rasa dendam, hanya keinginan tulus agar semuanya berjalan baik. Meski aku tahu, sesuatu sedang berjalan ke arah yang berbeda. Aku mulai menjalani hari tanpa kepastian. Jika dulu aku tahu kapan harus berhemat dan kapan bisa sedikit bernapas, kini aku hanya menunggu. Menunggu belanja datang, menunggu uang diberikan, menunggu keputusan yang tak lagi berada di tanganku. Dapur terasa sunyi, rak bumbu perlahan kosong. Aku ingin berkata, "Mas, beras tinggal sedikit," tapi kalimat itu tertahan di ujung lidah. Bukankah ini yang mereka inginkan? Aku belajar menjadi penonton dari kehidupanku sendiri. Setiap kali perut terasa perih karena lapar, aku minum air putih lebih banyak, berharap rasa itu pergi. Aku berkata pada diriku sendiri, sedikit lagi, mungkin besok akan lebih baik. Hari keempat, suara keluhan mulai terdengar. Ibu mertua berdiri di depan karung beras yang menipis. "Kok cepat sekali habisnya?" katanya sambil mengerutkan kening. Aku menoleh pelan, menjawab dengan suara selembut mungkin. "Mungkin belum dihitung lagi, Bu." Ia mendengus pelan, lalu pergi. Tak ada tuduhan, tapi ada kebingungan. Suamiku mulai sering membuka dompet, menatap isinya lama, lalu menghela napas. "Aneh," gumamnya suatu malam. Aku mendengarnya, tapi tetap diam. Bukan karena aku ingin ia kebingungan, melainkan karena aku ingin ia melihat kenyataan tanpa campur tanganku. Seminggu berlalu, dan dapur kami benar-benar kehilangan suaranya. Tak ada bunyi tumisan, tak ada aroma nasi hangat. Pagi itu, aku masuk ke dapur dan berdiri lama di sana. Panci kosong, beras tinggal segenggam. Hatiku bergetar. Dari ruang tengah, aku mendengar suara lirih yang membuat kakiku lemas. "Bu, aku lapar." Suara itu bergetar, menahan tangis. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin berlari, ingin memasak, ingin melakukan sesuatu. Tapi aku tak punya apa-apa. Saat itulah aku sadar. Kebenaran memang sedang berjalan. Tapi ia berjalan di atas rasa sakit. Malam itu, suamiku duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Dompetnya terbuka, kosong. Ia menatapku lama, seolah baru benar-benar melihatku. "Uangnya habis," katanya pelan. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Suaraku tenang, meski hatiku bergetar. "Mas, selama ini gaji itu cuma numpang lewat." Ia menoleh cepat. "Maksudmu?" Aku menatap matanya. Tak ada kemarahan di sana. Selama ini aku yang menutup kekurangan. Mengatur. Menyimpan. Menahan. Kata-kataku jatuh satu persatu. Berat. Dan perlahan, wajahnya runtuh. Suamiku menunduk lama. Tangannya gemetar saat menutup dompet kosong itu, seolah benda kecil itu baru saja menghancurkan keyakinannya sendiri. "Jadi, selama ini kamu yang menutup semuanya?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk pelan. Tak ada nada menyalahkan dalam jawabanku. "Aku cuma melakukan yang aku bisa, Mas, supaya rumah ini tetap berjalan." Ia mengusap wajahnya berulang kali, napasnya berat. Aku kira aku sudah cukup." Kalimat itu keluar dengan getir, seperti pengakuan yang terlalu lama dipendam. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu ia perlu menghadapi rasa itu sendiri. Malam semakin larut, tapi kesadaran suamiku justru semakin terang. Matanya memerah, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihatnya menangis tanpa suara. "Maafin aku," katanya lirih. "Aku lebih percaya omongan orang daripada istriku sendiri." Dadaku terasa sesak. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan getaran di suaraku. "Aku sudah memaafkan dari awal, Mas. Aku cuma ingin dimengerti." Tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya, seolah beban bertahun-tahun akhirnya runtuh sekaligus. Saat itu, aku sadar, kadang yang paling hancur bukan ekonomi,
tapi harga diri. Keesokan paginya, suamiku memanggil orang tuanya. Suasana ruang tamu tegang. Aku duduk di sudut, jantungku berdegup kencang. "Ibu, ayah," katanya serius. "Selama ini bukan istri saya yang boros." Ibu mertua terdiam. Justru dia yang menutup kekurangan kami. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Ruangan senyap. Tak ada yang langsung menjawab. Aku menunduk, menahan air mata. Bukan karena puas, tapi karena lelah. Lelah menanggung tuduhan yang akhirnya terjawab. Ibu mertua bangkit perlahan, langkahnya goyah. Ia menatapku lama, tatapan yang tak lagi dingin, tapi penuh rasa bersalah. "Nak," suaranya bergetar. "Maafkan ibu, ibu salah menilaimu." Air matanya jatuh, membasahi pipi yang selama ini kaku oleh prasangka. Aku berdiri, menghampirinya, dan menggenggam tangannya. "Saya tidak dendam, Bu," kataku pelan. "Saya hanya ingin keluarga ini baik-baik saja." Tangisnya semakin keras. Saat itu, aku tahu, pengakuan memang menyakitkan, tapi ia juga menyembuhkan. Tak ada rasa menang di hatiku. Tak ada kepuasan karena akhirnya terbukti benar. Yang ada hanyalah kelelahan yang perlahan luruh. Aku duduk sendiri sore itu, menatap jendela, membiarkan angin menyentuh wajahku. Dalam diam aku berkata, "Aku tidak butuh pembelaan. Aku hanya ingin dihargai." Suamiku mendekat, menggenggam tanganku erat. "Mulai sekarang," katanya mantap, "kita jalani bersama. Tak ada lagi yang kamu pikul sendirian." Aku tersenyum kecil, senyum orang yang sudah terlalu lama kuat. Hari-hari setelah semuanya terbuka berjalan lebih pelan, seolah rumah kami sedang belajar bernapas kembali. Tak ada lagi suara tinggi, tak ada lagi sindiran yang menggantung di udara. Ibu mertua mulai bertanya dengan hati-hati, "Hari ini butuh apa, Nak?" Pertanyaan sederhana itu membuat mataku berkaca-kaca. Suamiku kini duduk bersamaku setiap malam, membuka catatan keuangan yang dulu hanya kubaca sendiri. "Kenapa kamu nggak pernah cerita kalau sesulit ini?" tanyanya. Aku tersenyum tipis, karena aku takut dianggap mengeluh. Ia terdiam lama, lalu menggenggam tanganku lebih erat. Aku mulai menyadari satu hal, perempuan sering dianggap kuat hanya karena ia tak bersuara. Padahal di balik diamnya ada doa yang panjang dan air mata yang disembunyikan. Kini ketika aku kelelahan, suamiku berkata, "Istirahatlah, biar aku yang urus." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti pelukan hangat setelah badai panjang. Aku belajar membuka diri, dan ia belajar mendemar. Kami sama-sama belajar bahwa rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau saling menjaga. Aku memaafkan, tapi aku tidak melupakan. Bukan untuk menyimpan luka, melainkan untuk menjaga batas agar luka yang sama tak terulang. Ibu mertua sering duduk di sampingku kini, bercerita tentang masa mudanya. "Dulu ibu juga sering disalahkan," katanya pelan. Aku tersenyum pahit, memahami bahwa prasangka sering diwariskan tanpa sadar. Kami belajar bersama, pelan-pelan. Tak ada yang langsung sempurna, tapi ada niat untuk berubah. Dan itu cukup. Jika hari ini ada istri yang merasa disalahkan, dipandang rendah, atau dianggap boros tanpa pernah didengar, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Kadang kebaikan memang tidak langsung terlihat. Kadang pengorbanan harus melewati ujian paling sunyi. Tapi percayalah, Allah Maha mengetahui setiap niat yang kamu simpan, setiap air mata yang kamu telan, dan setiap sabar yang kamu peluk sendirian. Tidak ada satupun yang sia-sia. Aku belajar bahwa kebenaran tidak selalu harus diperjuangkan dengan suara keras. Kadang ia akan menemukan jalannya sendiri, meski harus melewati lapar, air mata, dan hati yang hampir menyerah. Kini aku melangkah dengan hati yang lebih tenang, bukan karena semua sempurna, tapi karena aku tidak lagi sendirian memikul beban. Dan jika suatu hari aku kembali diuji, aku tahu, aku sudah pernah bertahan. Dan aku bisa bertahan lagi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu pernah merasa disalahkan, dipandang rendah, atau berjuang dalam diam, kamu tidak sendiri. Tekan tombol like sebagai dukungan untuk kisah-kisah penuh makna seperti ini.
Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling mengena di hatimu. Ceritamu bisa menjadi penguat bagi orang lain. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata dan cerita kehidupan yang menguatkan hati di setiap episode. Semoga Allah menguatkan setiap hati yang sedang diuji, dan semoga kita semua belajar menghargai sebelum kehilangan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.